hei ayo berdoa kepada saya, aku akan jawab. Sungguh orang-orang sombong itu yang nggak mau berdoa kepadaku. Ya Allah, saya ingin berdoa kepadamu. Bagaimana cara memohonnya supaya apa yang kita mohonkan itu cepat dikabulkan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Perhatikan, kita akan praktek hukum ikhtisas di sini. Rumus kalau kita ingin berdoa, ini kan rumus umumnya, jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja, gitu kan? Jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja. Kalau kita lakukan semua ibadah karena Allah, maka Allah akan cepat memberikan apa yang ingin kita harapkan. Contoh, apa bentuk ibadah yang pertama? Contoh pertama, doa. Ya, doa adalah bagian dari ibadah. Dalilnya tadi firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, Allah berfirman, hei ayo berdoa kepada saya, aku akan jawab. Di setiap kita berdoa, Allah pasti jawab. Sungguh orang-orang sombong itu yang nggak mau berdoa kepadaku. Doa di situ disebut dengan ibadah. Yastakbiruna an ibadati. Nah, sekarang fokus baik-baik. Ya Allah, saya ingin berdoa kepadamu. Ingin ibadah. Masuk dalam kategori na'budu. Bagaimana cara memohonnya supaya apa yang kita mohonkan itu cepat dikabulkan? Maka rumus Al-Fatihahnya, jadikan doa itu dengan sifat ikhtisas. Bagaimana praktek ikhtisas itu? Cari kalimat-kalimat, cari kemas kalimat-kalimat, kata-kata yang menunjukkan di untayan kalimat itu semua permohonan tujuannya ke Allah saja, bukan kepada yang lain. Apa contohnya? Kita ambil Al-Quran surah ketiga ayat 38. Di sini kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Bagi yang kisahnya serupa, silahkan amalkan. Boleh jadi ditampilkan dalam Al-Quran sebagai bimbingan kepada kita. Kalau punya situasi serupa, jangan cari doa yang lain, pakai doa yang ini. Yang sama persis dikisahkan di situ. Nanti ada doa orang sakit, doa pengen sukses dalam bisnis ada, doa untuk keturunan ada. Nah, sekarang kita lihat ya. Nabi Zakaria, saya sedikit pelankan. Beliau itu diuji oleh Allah sebagaimana banyak kita ketahui dengan sudah berumah tangga cukup lama, diberikan gambaran di surah Maryam surah 19 dari ayat kedua khususnya sampai ayat 9 itu dengan kondisi fisik yang sudah melemah. Ya, kemudian rambutnya sudah memutih. Ya, kemudian fisiknya sudah letih. Wasta'ala ra'su syaiba. Ya, wasta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, ini fisik saya sudah letih, rambutnya sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini dalilnya. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah, hei kalian semua, ingat baik-baik, perhatikan ayat ini, perhatikan surat ini. Aku akan sebutkan kepada kalian sebagian dari rahmatku kepada hambaku namanya Zakaria. Idnada rabbahu, ketika ia bermohon berdoa kepadaku, kepada Allah, kepada Rabbnya. Ya, Rabbi anni massaniya idnada rabbahu anni, ketika ia bermohon kepada Rabbnya, perhatikan kalimatnya. Ya Allah, aku sudah letih. Fisikku letih. Rambutku sudah memutih. Apa kaitan dengan dalil doanya? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi dalam keadaan fisikku letih, rambutku sudah memutih, aku tak putus asa dalam berdoa kepadamu. Doa, ini bagian dari ibadah. Tahan. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai letih nih. Ya. Kemudian diteruskan ke rambut sifatnya, washta'ala ra'su syaiba, rambut sudah memutih. Jadi Anda bayangkan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi sejak aku berumah tangga sampai keadaan seperti ini, aku diuji belum punya keturunan, aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Coba lihat ya kalimat ini. Bapak Ibu sudah berumah tangga, dari rumah tangga sudah menikah, maaf ya, rambut masih hitam, belum dikasih keturunan. Sampai rambut sudah putih, fisik sudah letih, artinya sudah sepuh, ya. Tapi dalam kondisi itu pun masih yakin dengan Allah. Nggak pernah berpikir yang lain. Nggak pernah minta-minta kepada yang lain. Masih yakin, saya khususkan doa saya kepada Allah saja. Saya yakin pasti dijawab. Ini adab yang pertama. Jadi ikhtisas yang pertama itu, kalau Anda ingin memohon sesuatu, maka hadirkan puncak harapan kita yang paling dalam hanya kepada Allah saja. Walaupun situasi yang dihadapi oleh kita, kata orang mustahil.
Ya biarin aja orang bilang apa. Ini Nabi Zakaria lebih dahsyat lagi. Rambut memutih, fisik sudah letih, istrinya divonis oleh medis sudah monopos dan mandul. Jadi kata medis gak mungkin punya keturunan. Tapi apa yang menjadikan beliau kemudian begitu yakin doanya akan dikabul? Ini ikhtisas ini. Mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadirkan puncak keyakinan yang paling dalam. Saya ingin khususkan permohonan pada Allah saja yang tidak punya batas mustahil dalam kehidupan. Setelah ada keyakinan kuat ini, baru kalimatnya muncul. Perhatikan kalimatnya di Quran surah ketiga ayat 38. Fokus baik-baik. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fokus baik-baik. Ya, saya terjemahkan dulu. Qala rabbi habli. Ya Allah yang tidak punya batas dalam pemberian, mohon anugerahkan kepadaku keturunan. Min ladunka, dari sisimu saja. Karena orang lain mengatakan kau nggak mungkin punya keturunan. Secara medis ditolak. Secara klinis mustahil. Maka aku tinggalkan mereka, aku khususkan permohonanku kepadamu saja. Perhatikan baik-baik. Innaka sami'ud du'a. Ini yang pengen saya jelaskan. Ini yang dimaksud ikhtisasnya. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Napa ini Pak Bu ya? Saya kotakin ya. Innaka sami'ud du'a. Perhatikan bagaimana cara menerjemahkan kalimat ini dengan kalimat yang sangat indah. Terjemahan yang sangat menyentuh. Ini kalau orang baca bahasa dengan orang Arab, baca kalimat seperti ini dalam sekali maknanya. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Pertama, di sini digunakan penguat nun taukid. Inna. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Harfu nasbin, huruf yang menasabkan. Kalau di ilmu nahwu menasabkan kalimat setelahnya menjadi fathah. Tapi kalau di ilmu lughah, ini bukan sekedar menasabkan, menjadikan harokat setelahnya fathah. Misal, inna setelahnya ada masjid, harokat di ujungnya fathah. Innal masjidah, pasti a, fathah, fathah, fathah. Itu nahwu. Tapi kalau ngaji ilmu lughah, nasbin itu artinya menguatkan, menancapkan sesuatu kepada jiwa. Orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi begini. Tancap, kuat. Sehingga gak goyah. Nah, kalau kalimat menggunakan inna, itu artinya kita ingin mengungkapkan sesuatu dengan kuat. Saking kuatnya kita tancapkan keyakinan dalam hati kita. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita begini, ya Allah, saya yakin seyakin-yakinnya. Dan saya tancapkan keyakinan itu di hati saya. Kak, cuman Engkau ya Allah. Sami'ud du'a, yang pasti mendengar doa saya. Jadi saya tancapkan keyakinan itu di jiwa saya. Hanya Engkau yang pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, di sini ikhtisasnya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dalam sekali. Jadi ketika mengkhususkan sesuatu minta kepada Allah, dicarilah oleh Anda semua kalimat yang sangat menyentuh, yang dengan kalimat itu sulit rasanya untuk mengelak. Dan sulit rasanya untuk ditolak. Ya, bagaimana Allah bisa menolak dengan kalimat seperti ini? Perhatikan, ya Allah, aku tancapkan keyakinan yang paling dalam bahwa hanya Engkau yang maha mendengar doa saya. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doaku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Kalau dengan segenap keyakinan ini aku sudah memohon, belum Kau kabulkan juga, tolong tunjukkan kepada aku ya Allah, dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu? Cari kalimat itu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahasa-bahasa Al-Quran, itu para Nabi dan Rasul itu sering mencari kalimat-kalimat dan penjabaran dari makna ikhtisas ini. Sering. Banyak sekali. Contoh. Buka Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Ayat ke-83 sampai 84. Kisah Nabi Ayub. Ya, kenal Nabi Ayub? Tidak. Awas, hati-hati. Ibu kenal Bu? Tidak. Nabi Ayub apa ujiannya? Sakit. Ya, sakitnya itu tidak seperti sakit zaman orang-orang sekarang atau bahkan sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Beliau pernah sakit, tapi Allah menurunkan tentang kisah Nabi Ayub.
Seakan ingin mengatakan Muhammad SAW kamu sakit, ada yang lebih parah daripada kamu penyakitnya. Dalam keadaan sakit pun dia tidak mengeluh, tapi menancapkan keyakinan dalam jiwanya Allah pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Awas Bu ya, Pak ya, kunci pertama itu yakin dulu. Inna, taukid, nasab, yakinkan. Jadi kalau Anda berdoa nggak yakin, tak akan dikabul Pak, Bu, tak akan dikabul. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku bisa mendapatkan tender besok ketika tender ya Allah. Itu pun kalau engkau yakin ya Allah, aku jadi baik. Kalau tidak terserah engkau yang akan jadi. Ya Allah, besok aku akan lamaran. Mohon ya Allah, lembutkan hati kedua orang tuanya agar menerima lamaran yang aku sampaikan. Itu pun kalau menurut engkau, dia yang terbaik untukku. Minta yang yakin doanya. Istighfar dulu, ta'aruf yang baik, minta yang baik, minta dengan penuh kekuatan. Ya Allah, anugerahkan kesembuhan kepadaku ya Allah. Sekarang kita lihat bagaimana Nabi Ayub memohon. Lihat baik-baik. Quran surah ke 21 ayat 83. Wa ayyuba, pakai fathah. Yuk ngaji pakai ilmu nahwu, pakai ilmu nahwu. Dipakai ilmunya. Wa ayyuba, Allah tidak mengatakan wa ayyubu wa ayyubi. Padahal mubtada di awal kalimat itu pasti rafa. Mubtada di awal kalimat pasti rafa, alamatnya dhammah. Tapi karena ataf, orang berkata Ustaz ini ataf, baunya ikut kepada huruf sebelumnya, makanya fathah. Bukan seperti itu juga. Kalau kita pakai ilmu lughahnya, apalagi lughatul Quran, wa ayyuba, fathah itu sesuatu yang terbuka. Kalau ada informasi dibuka oleh Allah menggunakan fathah, maka cara menerjemahkannya adalah wa ayyuba, dan sekarang aku akan buka kisah Ayub alaihi salam. Saat aku uji dia dengan penyakit yang paling berat yang pernah dirasakan olehnya, tak pernah dialami oleh orang sebelumnya, tak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Iznada rabbahu, ketika beliau saat sakit itu tidak putus asa berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa sakit nih Bu, Pak. Awas, hati-hati, fokus. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit itu telah mulai melukaiku, maksudnya mengganggu aku untuk memaksimalkan ibadah kepadamu. Oh, indah. Nih kaidah yang ketiga. Satu, yakin. Ingat kan? Sudah tadi ya? Kalau berdoa mesti yakin. Dua, cari kalimat yang indah, yang menyentuh, yang seakan-akan kalau disampaikan gak ada peluang untuk ditolak. Yang ketiga, lihat sini. Niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Kaidah ketiga. Niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Maka ini akan cepat dijawab. Perhatikan kata Nabi Ayub. Rabbi, awas, idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa beribadah dengan sempurna kepadamu. Ini Nabi Ayub itu ketika diuji dengan penyakit, ada yang mengatakan 20 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan 17 tahun. Istrinya berkata, Papa itu kan Nabi. Papa itu Rasul. Minta sama Allah supaya disembuhkan. Ditanya sama Ayub pada istrinya. Kata Nabi Ayub, berapa lama kita kaya? 20 tahun. Berapa lama kita kemudian bahagia? 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun kurang lebih. Sekarang berapa lama saya diuji dengan penyakit ini? 7 tahun. Ada jawaban 5 tahun. Kata Ayub alaihissalam, nanti aja. Kalau sakitnya, ujiannya sama-sama dengan sehat. Sama lamanya, sama-sama 20 tahun. Nanti aja, kalau ujian miskin kita, sama-sama dengan kaya kita 20 tahun. Kita diuji kaya 20 tahun santai aja. Kenapa baru diuji miskin 7 tahun sudah mengeluh? Bukankah dua-duanya sama datang dari Allah? Nanti kalau ujian kemiskinan kita sama dengan kaya kita jumlahnya 20 tahun, baru aku memohon kepada Allah. Malu rasanya, dikasih kaya 20 tahun, kita biasa-biasa. Dikasih miskin baru 7 tahun sudah mengeluh, aku malu kepada Allah. Ayub ahli surga, teman-teman. Nabi Rasul, dikasih miskin 7 tahun tidak mengeluh. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Baru gagal proyek sekali saja sehari, dan hidup tuh masih cukup, masih sudah bikin status. Apakah engkau sudah tidak menyayangiku lagi ya Allah? Ini kadang-kadang yang seperti ini mesti kita keluarkan untuk kita tahu gitu, untuk kita paham.
Nah, yang menarik begini, tapi ketika penyakit itu mulai mengganggu beliau untuk ibadah. Kalau urusan dunia biasa, tapi ketika mulai mengganggu ibadah, sudah nggak enak lagi, sudah mulai terganggu kekhusyuan, baru minta kepada Allah. Anni masani yadur, ya Allah, ini penyakit sudah menyakiti saya, mengganggu saya nih. Bukan karena ke fisiknya saja, ibadah saya jadi nggak sempurna. Nah, jadi diniatkan kesembuhan itu untuk mendukung ibadahnya. Lalu disambung dengan kalimat yang indah, wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah, Tuhan yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang kepadaku saja tidak menyembuhkanku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Tuh. Beginilah, Anda itu paling perhatian kepada saya dibanding yang lain. Lantas saya punya persoalan, saya datang kepada Anda. Saya katakan begini, akhi, antum itu orang yang paling perhatian pada saya. Saya sedang punya masalah. Kalau yang paling perhatian seperti antum saja nggak bantu saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta bantuan? Kira-kira ketika mendengar perasaan begitu, padahal belum minta apa-apa, ketika Anda mendengar kata-kata saya begitu, Anda ingin semakin semangat membantu atau meninggalkan dia? Pasti memberi perhatian. Apalagi Allah yang maha memperhatikan. Nabi Ayub berkata, ya Allah, engkau yang paling sayang dengan saya. Kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan saya, tidak memperhatikan saya, tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Dan saya pun saat minta ini, ya Allah, bukan untuk dari dunia, untuk ibadah kepadamu. Kalau untuk minta ibadah saja tidak engkau permudah, lantas bagaimana saya mesti ibadah kepadamu? Tuh. Jadi kalau Anda mau minta kepada Allah, jangan cari dunia. Perkuat ibadah kita. Kumpulkan akhirat kita. Ya Allah, saya selama ini sudah berusaha untuk sholat. Namun saya khawatir, ya Allah, kalau saya wafat, saya belum bisa menunaikan perintahmu untuk berzakat, ya Allah. Berikan saya kemampuan sebelum wafat untuk berzakat, ya Allah. 25 juta aja. Gitu, cerdas. Mintanya dengan cerdas. Zakat 25 juta itu, zakat itu berapa persen? 2,5%. Artinya kalau minta zakat 2,5%, nilainya 25 juta, dikasih oleh Allah berapa? 1 miliar, Joni. Banyak. Jadi Allah itu ngasih kita 1 M, 25 juta pakai buat zakat. 925 jutanya ayo pakai buat zikir, bangun rumah, ya, buat diisi sholat, diisi ibadah. Gitu caranya. Mulai dicatat tuh. Caranya begitu. Jadi kalau antum minta untuk dunia saja, iman antum di mana? Sebab yang minta rumah juga banyak. Non muslim aja minta, yang nggak beriman aja minta. Apa bedanya? Ya Allah, saya menginginkan semua orang sadar bahwa nikmat itu bersumber darimu. Berikan aku kesempatan untuk membuktikan, ya Allah, bahwa dengan kendaraan pun aku bisa beribadah kepadamu. Ya Allah, mohon ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan motor itu, supaya aku gunakan untuk ke ta'lim, aku gunakan untuk sholat subuh. Itu besoknya dikirim NMAX, pakai itu, nggak nanggung. Kadang-kadang ada yang minta motor dikasih mobil, ada. Ya, ada yang minta mobil kasih sepeda, ada. Itu lebih banyak. Lebih banyak. Nah, jadi yang pertama, ikhtisas ini ada 3 ya. Pertama, niatkan dengan utuh. Tujukan hanya untuk Allah saja. Yakin. Yakin dulu. Kalau keyakinan nggak ada, susah. Nah, yang kedua, cari kalimat-kalimat yang menyentuh, yang lembut. Ya. Sama Nabi Isa kan begitu juga ketika umatnya salah kan. Ya Allah, ya Allah, jika engkau ingin menghukum mereka, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau ingin hukum mereka karena salah, mereka hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, maka engkaulah memang yang maha penyayang dalam kehidupan ini. Kalau engkau mau hukum mereka ya Allah, itu hamba-Mu. Gini nih cara nariknya supaya gampang dipahaminya. Ibu bapak punya anak, nakal banget, ya sampai merusak nama baik dan sebagainya. Bapak marah, tiba-tiba mau mukul. Begitu mau mukul, datang ustadz mengatakan, Pak, seburuk-buruknya itu anak, ketika bapak mau mukul, itu kan anak bapak juga. Bukankah bapak yang meminta kepada Allah supaya dia lahir? Bukankah bapak yang menyayang-nyayangnya dari sejak kecil? Bukankah bapak yang menggendong-gendongnya dan menghalangi setiap orang yang ingin menyakitinya? Apakah apa yang bapak kerjakan selama puluhan tahun ini hanya bapak gunakan untuk memukulnya?
Apakah tangan yang pernah membelainya itu akan Anda gunakan untuk memukulnya? Pak, seburuk-buruknya anak itu anak Bapak juga. Apakah Anda kemudian akan memukulnya? Nah, jangan nakal ya. Gak jadi mukul, Pak. Ini pukulannya. Ya, Papa takut ketika tangan itu mulai mengenai pipimu, Papa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau lukai titipan yang aku telah titipkan kepadamu? Maka kalau Papa nggak pukul kamu hari ini, itu artinya doa Papa supaya kamu bisa memudahkan hisab Papa di akhirat nanti. Jangan lakukan lagi ya. Bantu Papa, nggak minta apapun. Papa cuma pengen ketika menghadap Allah dipermudah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah dia berubah, Pak. Daripada kita keluarkan kata-kata yang tidak berkenan. Ngapain kamu kesini? Oh, bukan anak saya. Lantas anak siapa? Paham ya?